Berlatar pada tahun 895 Masehi di Atlantik Utara, kisah diawali dengan memperlihatkan sebuah kerajaan bernama Ransi, di mana di situ ada putra tunggal sang raja sekaligus tokoh utama kita yang bernama Amlet terlihat langsung berlari memberitahu ibunya bahwa ayahnya sudah pulang dari medan perang. Dan inilah Raja Urfandil yang langsung disambut gembira oleh istri dan Amlet putranya, yang tepat saat mereka sedang merayakan kemenangan, muncullah adik kandung sang raja bernama Yolnir bersama dengan pasukan pribadinya. Salah satu prajuritnya yang mabuk berat nampak menggoda sang ratu dengan kata-kata yang kurang ajar dan tidak pantas didengar, sehingga membuat Yolnir langsung marah dan sempat akan menghajarnya. Tetapi sang raja yang memiliki sifat bijak pun meminta Yolnir adiknya untuk sabar dan maklumi sikap prajurit tersebut. Kingdom of Rapse. Suatu malam, Raja mengajak Amlet untuk melakukan ritual turun-temurun supaya Amlet memiliki mental sebagai seorang calon raja yang nantinya akan menggantikan kepemimpinan ayahnya di kerajaan ini. Keesokannya saat ritual sudah selesai, Amlet dan Raja terlihat berjalan meninggalkan kuil yang tepat saat Amlet sedang iseng menadah salju yang turun, tiba-tiba ya, Amlet sembunyi di balik batu saat ayahnya dikepung oleh beberapa pasukan berkuda yang ternyata aksi ini didalangi oleh seseorang yang tidak lain dan tidak bukan adalah pamannya sendiri, yaitu Yolnir, yang dalam detik-detik sebelum dihabisi, Raja mengatakan bahwa mungkin Yolnir menang hari ini. Mungkin ia akan menjadi penguasa di kerajaan ini. Tapi ingatlah, orang yang paling sakit siksaan di hari kiamat adalah pemimpin yang zolim alias curang. Strike! Menyadari Amlet masih hidup, Yolnir pun memerintahkan satu prajurit setianya bernama kita panggil saja Samsul untuk mengejar Amlet ke dalam hutan, di mana Amlet langsung menebas hidung si Samsul sampai putus dan berhasil kabur kembali ke kerajaannya. Setibanya di sana, Amlet justru harus melihat pemandangan yang jauh lebih mengerikan ketika pasukan pamannya dan para pengkhianat lainnya melakukan kudeta besar-besaran dengan menghabisi semua orang yang tidak setuju, sehingga Amlet yang tidak punya pilihan lain pun terpaksa menyamar menjadi salah satu warga setempat, sementara Samsul yang takut dimarahi mengaku sudah berhasil menghabisi Amlet dan membuang jasadnya ke laut. Padahal Amlet berhasil kabur dengan sebuah perahu kecil dan berjanji akan kembali ke tempat ini untuk menyelamatkan ibunya yang telah direbut oleh pamannya sendiri. Dan inilah The Northman. Bertahun-tahun kemudian kita akan melihat Amlet sudah dewasa dan bergabung bersama pasukan khusus dari kerajaan utara yang dikenal sangat buas dan beringas. Hal itu bisa dilihat dari bagaimana mereka menghabisi pasangan nelayan yang kebetulan sedang apes dan sebenarnya tidak punya salah apa-apa. Suara nasi gitu, blok. Setibanya di dalam hutan, Amlet dan pasukan khusus ini pun mengelilingi api unggun setelah mengkonsumsi zat yang memabukkan, yang dari sekian prajurit yang tertawa dan berteriak kegirangan, hanya Amletlah yang teriakannya penuh dengan dendam dan kemarahan yang memang menyimpan rasa sakit mendalam atas apa yang telah terjadi pada ayah dan ibunya. Keesokan paginya, pasukan khusus ini pun langsung mengendap-endap untuk menjalankan misi mereka, yaitu menguasai sebuah desa kecil atas perintah dari pimpinannya, yang hanya dengan bermodalkan visi kuat dan beberapa senjata tajam, Amlet dan kawan-kawan mampu menembus penjagaan yang ketat, bahkan menghabisi seluruh prajurit dengan jumlah mereka yang sedikit. Amlet sebenarnya tak tega melihat wanita dan anak-anak harus jadi korban kekejaman kerajaan utara, namun demi untuk tetap menjaga identitas aslinya, ia pun hanya bisa terdiam menyaksikan para prajurit membakar rumah-rumah di kerajaan kecil ini. Bahkan Amlet menjadi satu-satunya tentara yang paling low profile dengan duduk di pojokan saat prajurit lain asik berpesta dan menikmati para wanita hasil jarahannya.
Keesokannya, tepat saat pria dan wanita sehat dijadikan sebagai budak dan akan dijual kepada seorang raja bernama Yolnir, Almet langsung bisa menyadari jika mereka akan dikirim kepada sang paman yang telah menghabisi ayahnya, sehingga tanpa berpikir panjang, Amlet langsung memotong rambutnya, mencap dadanya dengan tanda para budak, kemudian berenang menuju perahu para budak yang akan dikirim kepada Raja Yolnir. Dari sekian banyak budak, hanya satu gadis mudalah yang menyadari penyamaran Amlet. Dia bernama Olga, yang meskipun awalnya terkesan sinis, keduanya akhirnya saling melindungi satu sama lain saat perahu memasuki badai yang sangat hebat. Setibanya di daratan dengan sebagian besar budak yang maut dalam perjalanan akibat kelaparan, Amlet dan Olga pun langsung disambut oleh pasukannya Yolnir yang ternyata salah satunya adalah si Samsul, orang yang hidungnya pernah Amlet tebas waktu itu. Yang menarik adalah Yolnir saat ini sudah tidak lagi menjadi raja di kerajaan Ransi setelah kekuasaannya direbut oleh raja dari Norwegia, sehingga bisa dibilang keputusannya membunuh saudara kandung sendiri yaitu ayahnya Amlet adalah suatu kesia-siaan yang karena pada akhirnya Yolnir hanya menjadi seorang pemimpin kerajaan atau kelompok kecil bersama dengan sisa prajurit setianya yang masih tersisa. Meskipun kelompok yang dipimpin Yolnir saat ini hanya sebuah, ya bisa dibilang kerajaan kecil, tapi putranya yang bernama Thorir berlaga seperti seorang pangeran dari kerajaan besar yang nampak begitu sombong memandang budak seperti Amlet ini. Never look me in the eye, slave. Keesokannya, Amlet dan para budak pun mulai dipaksa bekerja dengan menjadi pesuruh yang melakukan segala macam jenis pekerjaan yang tepat saat Amlet memasuki kediaman milik Yolnir. Di situ ia akhirnya bisa kembali melihat wajah ibunya yang sudah diperistri oleh Yolnir dan anehnya tidak ada raut keterpaksaan yang ditunjukkan oleh wajah ibunya. Shut the door. Hal itu membuat Amlet menjadi sangat bingung dan sempat ditanya oleh Olga terkait pencariannya apakah sudah ditemukan atau belum. Amlet yang masih berambisi untuk balas dendam pun diam-diam keluar dari gubuknya untuk mencari sebuah goa yang katanya menjadi tempat disimpannya sebuah pedang bernama pedang takdir, yang ketika Amlet sudah sampai di lokasi, ia akhirnya berhasil menemukan pedang tersebut yang ternyata masih dipegang erat oleh jasad pemiliknya yang sudah mengering, di mana Amlet sempat terlibat pertarungan yang sebenarnya terjadi hanya di dalam pikirannya saja. Setelah Amlet berhasil mendapatkan pedangnya, ia tidak langsung beraksi melainkan mengubur pedang tersebut di dalam tanah dan akan digunakan apabila waktunya sudah tepat. Keesokannya, ketika sedang bekerja, Amlet tiba-tiba dihampiri oleh Thorir yang mengajaknya untuk ikut dalam sebuah pertandingan tradisional layaknya sepak bola, di mana pertandingan ini akan diikuti oleh para budak dari dua kerajaan yang berbeda untuk saling adu kemampuan dengan membawa nama dan harga diri kerajaannya masing-masing. Ya, permainannya cukup sederhana. Kedua tim harus bisa membawa seonggok batok kelapa untuk dilemparkan tepat mengenai kayu yang diibaratkan sebuah gawang. Yang karena ini adalah kali pertama Amlet mengikutinya, ia pun baru sadar bahwa para pemain diperbolehkan melakukan kekerasan seperti memukul atau menciderai lawannya. Setelah beberapa kali percobaan, semua anggota tim Yolnir pun harus tumbang dan menyisakan hanya Amlet saja. Tak ingin timnya kalah, anak bungsu Yolnir yang bernama, kita panggil saja si bungsu, pun turun ke lapangan untuk melempar sendiri bolanya, yang tepat saat pemain lawan menghantam si bungsu hingga ngagoler. Amlet yang teringat dengan masa lalu pun langsung nyerenteng melakukan serangan dan berhasil menyelamatkan si bungsu dari kematian.
Berkat aksi Amlet tadi siang, Thorir anak pertama Yolnir pun memberikan sebuah hadiah berupa kenaikan jabatan menjadi mandor yang tak lama setelah Thorir pergi, para budak pun diberi waktu untuk bersenang-senang di mana Amlet sendiri memilih Olga sebagai pasangannya yang akhirnya mereka pun melakukan sesuatu yang pastinya sudah Anda semua sudah pasti paham apa maksudnya. Only if you were searching for me. Beberapa hari berlalu setelah Amlet sudah jadi mandor dan punya kebebasan untuk bergerak lebih leluasa, ia pun mulai menjalankan aksi balas dendamnya, dimulai dengan menghabisi kawan-kawan terdekat Thorir untuk digantung tepat di atas sebuah gubuk. Look, Father! Look what has been done to my brave friends! Karena di masa itu belum ada pengetahuan tentang penyelidikan sebuah kasus, maka Yolnir pun menyerahkan masalah ini kepada seorang dukun yang tentu saja akan mengaitkan segala sesuatu kepada hal goib, di mana dukun tersebut mengatakan bahwa pelakunya adalah roh jahat yang kelaparan sehingga mereka harus melakukan ritual pengorbanan untuk membuat roh tersebut kenyang. Yolnir langsung menyiapkan seorang gadis perawan dari kaum budak untuk dijadikan tumbal, di mana Amlet sendiri terlihat sedang berada di perbukitan mengaum seperti seekor serigala sehingga memancing anjing-anjing penjaga mulai mengamuk tidak karuan yang membuat Yolnir sempat mendapat serangan. Dengan asumsi bahwa para anjing sudah kerasukan, Yolnir dan semua orang pun langsung berkeliling menghabisi satu persatu anjing penjaga, sementara Amlet memanfaatkan kesempatan itu untuk melepaskan si gadis perawan dan menggantinya dengan seorang penjaga yang ia gantung di atap gedung. Karena anjing-anjing penjaga sudah habis dibantai, Yolnir pun tidak punya pilihan lain selain mempercayakan perlindungan kepada Amlet dan para budak pria untuk melindungi peternakan ini. Sementara Olga yang bertugas di dapur pun sudah kong-kalingkong dengan Amlet untuk memasukkan sejenis racun ke dalam makanan para prajurit yang masih tersisa agar mereka mengalami halusinasi yang sangat parah. Setelah Samsul dan anak buahnya sudah makan malam itulah, racun itu pun mulai bereaksi membuat Samsul mengalami halusinasi seolah melihat hantu. Hal itu langsung dimanfaatkan oleh Amlet untuk menyelinap ke salah satu rumah yang menjadi tempat tinggal ibu kandungnya. Alih-alih mengajak ibunya kabur, Amlet justru harus mengalami sakit hati luar biasa tatkala baru mengetahui jika dalang dibalik pembunuhan ayahnya ternyata adalah ibu kandungnya sendiri. Akhirnya diketahui bahwa si ibu dulunya adalah seorang budak yang diperistri oleh ayahnya, namun karena sering ditinggal pergi berperang, si ibu diam-diam berselingkuh dengan Yolnir yang notabene adalah saudara kandung dari suaminya sendiri, sehingga ketika hubungan mereka sudah terlalu dalam dan menganggap suaminya sebagai penghalang, si ibu pun membujuk Yolnir untuk menghabisi kakak kandungnya sendiri sekaligus menghabisi darah dagingnya sendiri, yaitu Amlet, demi bisa hidup dengan Yolnir dan menguasai kerajaannya. Amlet yang kebingungan pun pergi meninggalkan ibunya dan melampiaskan semua kemarahannya dengan menghabisi anak pertama Yolnir, yaitu si Thorir yang sombong. Lantas menemui Olga untuk memintanya bersikap sebiasa dulu supaya tidak dicurigai telah terlibat dalam membantu Amlet selama ini. I will not kill a woman, not even her. Sama seperti Amlet, Yolnir pun sangat marah besar melihat anaknya sudah terbujur kaku tak bernyawa. Lantas, ia pun mengumpulkan semua budak yang dianggap mencurigakan, kemudian menghabisi mereka semua satu persatu menggunakan pisau. Yang tepat saat Olga akan dihabisi, muncullah Amlet di kejauhan yang menantang mereka semua untuk bertarung. Saat Olga sudah berhasil kabur itulah Amlet akhirnya dibuat pingsan karena mainnya keroyokan, di mana ia disiksa habis-habisan kemudian digantung terbalik di dalam sebuah gudang. Bersamaan dengan Yolnir dan si ibu yang sedang melakukan upacara kematian si Thorir, Amlet sendiri berhasil dibawa kabur oleh Olga menggunakan seekor kuda. Setibanya di tempat aman, Olga langsung mengungkapkan perasaannya sekaligus meminta Amlet untuk hentikan balas dendamnya. Yang tak disangka-sangka, Amlet akhirnya luluh dan mau untuk menghentikan ambisinya demi bisa hidup bahagia bersama si Olga ini.
Menggunakan perahu pengiriman barang, mereka berdua pun menyamar sebagai utusan Mjolnir yang tepat saat perahu sudah mulai berlayar, Olga pun memberitahu tentang kehamilannya yang sudah jalan 2 bulan. Mendengar hal itu, sontak Hamlet pun terkejut karena apabila Mjolnir masih hidup, maka masa depan jabang bayinya akan terancam dan tidak akan pernah hidup tenang. Sehingga satu-satunya cara untuk menghentikan rantai balas dendam ini adalah dengan menghabisi Mjolnir untuk selamanya. Tepat saat gunung meletus, Hamlet pun sudah tiba di lokasi peternakan Mjolnir dan langsung menghabisi si Samsul yang setelah semua penjaga sudah berhasil ditumbangkan. Kini saatnya Hamlet mendatangi rumah Mjolnir, tapi tiba-tiba ya, saat Mjolnir kembali dari luar, ia pun menemukan istri dan si bungsu sudah terbujur kaku tak bernyawa setelah Hamlet menghabisi mereka berdua karena terpaksa. Tak ingin melakukan final fight di tempat sempit seperti ini, Mjolnir pun mengajak Hamlet ke atas gunung meletus untuk melakukan pertarungan hidup dan mati. Tanpa membuang waktu lagi, paman dan keponakan pun bertarung habis-habisan di antara lahar yang terus mengalir, di mana Hamlet akhirnya roboh setelah Mjolnir menggunakan seluruh kemampuannya. Di detik-detik krusial itulah Hamlet teringat dengan Olga dan calon bayinya, sehingga berkat kekuatan cinta dan cicilan HP di aku laku yang belum lunas, Hamlet pun langsung mengayunkan pedangnya dan ya, Mjolnir akhirnya maut setelah kepalanya potong. Namun Mjolnir juga sempat berhasil menembuskan pedangnya ke dada Hamlet, sehingga meskipun ia maut, namun Olga dan calon bayinya mereka masih bisa hidup tenang meski istrinya akan berstatus janda dan anaknya akan menjadi anak yatim. Setelah Hamlet maut, Olga yang masih berlayar di atas perahu pun tak sengaja memasuki badai hebat yang membuat perahunya terbalik dan menyebabkan semua penumpang tewas seketika, sehingga sia-sialah pengorbanan Hamlet karena pada akhirnya tidak ada yang tersisa dari mereka semua. Dan yang terakhir tentunya hanya karangan saya saja, sehingga mohon untuk dimaafkan dan jangan marah apabila Anda semua terwaduli. Tamat, ending yang cukup membagongkan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah pengkhianatan tidak pernah datang dari musuh, melainkan dari mereka yang kita percayai. Ingatlah, wahai para rebahaner semua, kejujuran yang paling jujur adalah amanah, sedangkan kedustaan yang paling dusta adalah pengkhianatan. Saya John, mewakili jajaran direksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios.